Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandor Kasman. Ingin memperkenalkan salah satu kelas online yang saya ajak kawan-kawan untuk bisa bergabung bersama, belajar bersama dalam komunitas ini. Langsung saja saya ceritakan apa programnya. Programnya adalah kelas online Dropshipper Nibras. Kelas ini diciptakan atau saya buat untuk menjawab semua tantangan yang semakin dekat dan semakin betul-betul mengurung lini kehidupan kita tentang online atau online marketing. Sebuah bisnis yang tidak online itu akan segera bangkrut. Demikian ancaman salah seorang pebisnis besar di dunia internet. Demikian pula dengan ambisi-ambisi lain yang sangat besar, seperti dari Facebook sendiri misalkan menargetkan bahwa 157 juta orang terkoneksi di Facebook itu dianggap masih belum cukup. Maka ini ada indikasi kuat semakin akan menjalar habis dunia online ini di semua lini kehidupan, termasuk dalam jual beli fashion gamis. Tetapi dalam kondisi itu pun membuka peluang untuk menciptakan profesi-profesi baru kepada kawan-kawan yang semula belum menerjuni dunia online. Pada prinsipnya saya hanya menyampaikan kelas online ini adalah berbasiskan prinsip dropshipper. Cara kerjanya adalah bekerja sebagai dropshipper. Tetapi tidaklah elegan atau kurang lengkap rasanya kalau kita belajar kelas online untuk dropshipper tapi tidak ada alat prakteknya. Maka di sini saya menggandeng sebuah kelas dropshipper yang dikhususkan untuk menjadi pengusaha atau menjadi marketer produk Nibras Fashion. Alhamdulillah satu angkatan sudah selesai berjalan, hasilnya lumayan. Saya kira pencapaian yang sudah dialami dari 9 peserta itu relatif berjalan dengan baik. Beberapa peserta memang mengalami kesulitan karena tidak siapnya alat pendukung yang mereka harusnya siapkan masing-masing. Saya langsung saja bagaimana program ini akan dijalankan. Target dan tujuan program ini adalah memaknai kembali profesi dropshipper. Selama ini dropshipper itu modalnya cukup Facebook, modalnya cukup Android, modalnya cukup dengan handphone. Kejadiannya adalah dropshipper ini hanya muncul di musim ramainya penjualan Nibras. Jadi saya kira kesimpulannya mereka tidak tercipta menjadi seorang dropshipper Nibras. Itu hanya pedagang musiman saja. Kenapa? Karena mereka tidak punya basis pemahaman yang benar bekerja sebagai dropshipper. Jadi tujuannya adalah meluruskan makna dari dropshipper yang seharusnya dijalankan. Kemudian apa targetnya? Saya bisa sampaikan di sini. Target belajarnya adalah pertama memiliki dan mengelola 1. Akun Facebook yang keren. Yang kedua, toko online yang keren juga. Yang ketiga, mampu menggandakan omset dengan teknik-teknik yang akan saya sampaikan nanti. Dan yang keempat, akan mampu memperluas bisnis atau memperluas usaha tidak hanya sebagai dropshipper atau melulu saja, tapi bisa mengembangkan di mata dagangan yang lain setelah memahami prinsip-prinsip bekerja sebagai dropshipper. Kendala-kendala di masa lalu adalah pada umumnya yang mengaku dropshipper itu hanya memiliki akun Facebook. Saya tidak bisa menilai apakah keren atau tidak, tetapi intinya akun Facebook
tidaklah mampu menyimpan aset, tidak mampu menyimpan kunjungan pelanggan dan sebagainya. Bahkan untuk mengelolanya pun selalu dibutuhkan membuat status setiap hari yang jika tidak terjadi satu interaksi yang baik dengan kawan-kawan atau pertemanan di Facebook, maka otomatis Facebook itu nilai jualnya atau kemampuan menjual produknya dengan sendirinya akan hilang. Tetapi dalam konsep ini, peserta akan memiliki sebuah toko online keren, tempat membangun sebuah aset di dunia internet. Apakah aset itu? Tentu saja aset itu adalah pelanggan. Para peserta akan memiliki pelanggan karena memiliki brand yang dibangun dari sebuah toko online. Itu prinsip kerjanya. Kemudian bagaimana menggandakan omset? Nanti kita ceritakan lebih jauh. Kemudian bagaimana membuat cabang bisnis yang paralel, yang sekali kerja, tetapi bisa berimpact pada beberapa penghasilan yang secara paralel akan muncul juga. Demikian target belajar dan tujuan belajarnya. Kemudian bagaimana mencapai tujuan dan target dimaksud? Saya punya pola belajar. Yang pertama adalah sharing di grup WA dan Facebook. Sharing itu akan berlangsung sepanjang 8 kali. Satu kali sharing rata-rata 120 menit. Jadi 60 menit saya menyampaikan materi sharing. Kemudian 60 menit digunakan untuk melengkapi pemahaman yang masih terputus dalam bentuk tanya jawab. Kemudian setelah dan sambil berjalan sharing, setiap kali sharing nanti ada satu kesempatan lagi di beberapa hari kemudian setelah mencoba apa yang di-sharingkan, itu kita menemukan satu tahapan namanya dialog atau problem solving. Dialog ini memperjelas kembali khususnya bagi teman-teman yang belum memenuhi pemahaman yang secara utuh. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, kawan-kawan peserta dropshipper akan melakukan atau harus melakukan praktek mandiri masing-masing. Dalam program ini, diasumsikan atau saya targetkan, setiap hari dalam 100 hari, seorang peserta harus melaksanakan 5 jam latihan. Itu jam yang dibutuhkan untuk mencapai 500 jam pertama, memahami dasar-dasar bekerja di internet marketing, khususnya bekerja sebagai dropshipper. Yang selanjutnya, setelah tahap 500 jam pertama ini berhasil dilalui dengan baik, maka pada pengalaman yang sudah berlangsung, setidaknya ada 3 peserta yang sudah berhasil melakukan transaksi atau berhasil menjual produk. Kemudian sisanya yang masih 6 peserta memang masih mengalami problem, terutama setelah saya ketahui ternyata tidak memiliki laptop sehingga agak terlambat melakukan penyelesaian PR-PR yang harus dikerjakan. Sehingga saya memberi jalan keluar pada tahap ini, masih memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengulang kembali bagaimana mencari solusi-solusi sebelum juga atau sampai terjadinya closing. Sehingga program ini pada awalnya hanya berjalan 8 minggu, karena 1 kali sharing 1 minggu, 1 minggu 1 kali sharing, maka ditambahkan 4 minggu tambahan bagi peserta yang belum berhasil closing. Di sini akan dibantu kembali bagaimana menata Facebook keren mereka, kemudian bagaimana menata toko online agar segera keren. Ini akan dipandu totalnya membutuhkan waktu 8 minggu ditambah 4 minggu bagi kawan-kawan yang masih belum berhasil closing. Demikian
metode belajar atau tahapan belajar yang akan dijalani dalam program ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan, setiap peserta wajib memiliki peralatan yang tiga hal ini, HP Android, kemudian laptop atau PC, dan koneksi internet yang baik. Salah satu kawan yang ikut belajar pada angkatan sebelumnya berada di salah satu bukit di Gunung Kidul. Ini mengaku kesulitan koneksi internet, sementara fasilitas laptop maupun PC relatif baik. Dengan kesulitan ini akhirnya agak tertinggal ya proses belajarnya. Tetapi meski begitu, saya sudah menyiapkan satu tutorial yang bisa dipelajari secara mandiri. Saya tunjukkan beberapa tutorial yang mungkin ini saya yakin akan membantu sekali bagi kawan-kawan yang ingin belajar mandiri atau karena tertinggal atau karena memang ada hal-hal lain. Di sini saya sudah siapkan bagaimana tutorial-tutorial yang saya tulis dilengkapi dengan video-video tutorialnya. Jadi setiap artikel penjelasan sebuah materi dilengkapi juga petunjuk bagaimana atau video bagaimana cara menjalankannya. Misalnya di sini untuk pertama kali peserta akan mendapatkan sebuah toko online yang tentu saja bagaimana pertama kali adalah bisa masuk ke admin panel, tempat mengelola isi toko dimaksud. Di sini ada membuka admin panel, kemudian tinggal klik di sini. Nah, di sini saya sudah tuliskan materinya lengkap. Kemudian bagaimana untuk melihat video tutorialnya. Kawan-kawan juga bisa langsung melihat ke video yang sudah saya siapkan. Di sini selalu ada video WBC tutorial, klik di sini. Di sini akan nampak. Oke ya. Itu salah satu contoh materi yang sudah dibukukan lah. Kemudian saya ingin tunjukkan bagaimana peserta merasakan suasana belajar dalam program ini. Tadi agak melompat ya, ini materi tersusun lengkap sudah saya sampaikan tadi, kemudian menyusul kepada testimoni peserta. Saya ingin pertunjukkan salah satu, ini dia. Ini salah satu toko online peserta yang relatif aktif ya, mengikuti hampir semua PR yang dikerjakan. Di minggu ketiga, ini sudah bisa mengelola toko online-nya sendiri. Jadi ketika toko online itu diterima, saya hanya menyediakan gambar-gambar yang dari produk Nibras Fashion. Kemudian seminggu berjalan dengan dipandu tutorial yang ada, ini sudah bisa memasukkan produk-produk unggulan sendiri. Saya memang mengizinkan itu karena beberapa teman peserta ini sudah punya basis jualan atau punya produk yang sudah dijual. Ini dari Jalan Lembur Situ, Ciamis, Jawa Barat. Salah satu peserta dari Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga dengan seorang anak atau 2 orang anak ya, saya agak tidak terlalu memperhatikan sekali. Kemudian apa yang ditulis oleh Bunda ini? Nah, ini salah satu yang sudah dibuat. Membuat blog adalah bagian dari kegiatan yang harus dijalankan untuk mengelola sebuah toko online. Ini Bunda ini sudah menjalankan PR-nya, sudah ada 13 artikel. Saya kira itu dulu.
Kemudian bagaimana aktivitas itu dilaksanakan atau kegiatan sharing, kegiatan latihan bersama. Di sini tersedia satu grup tertutup yang sudah saya siapkan, namanya Dropshipper Super Nibras. Hampir sepanjang hari berdiskusi, kemudian mengupload karya, kemudian dikomentari, saling berkomentar, sehingga nampak sebagai sebuah tim yang ya relatif solid lah. Karena dari beberapa peserta memang masih belum fokus. Ini beberapa peserta yang sudah fokus. Mbak Rahayu dari Bantul ini sudah bikin artikel di blognya macam ini. Ini PR-PR yang selalu saya pantau, kemudian dikomentari bersama, didiskusikan bersama, sehingga suasana belajarnya tidak saling menggurui, tapi masing-masing kita bisa berkreasi, berpendapat. Ini sepanjang ini saya sendiri masih terus berlatih. Ini salah satu artikel yang saya buat, alis nyambung siapa takut, nah kayak gitu. Kemudian ini juga artikel motivasi saya upload juga, udah chat lama tapi gak jadi order ya. Tapi saya tulis di sini, Facebooker keren pantang mengeluh. Kemudian ini salah satu contoh-contoh produk yang lain, hasil latihan kami. Masih banyak di bawah sana. Saya kira insya Allah kawan-kawan yang bergabung dalam kelas ini akan bisa memahami, karena ada teori, ada praktek, ada evaluasi, ada saling menilai dengan sesama peserta. Kemudian ini sudah saya sampaikan tadi, ini banyak video tutorial, bisa dilihat di Google misalkan, tinggal masukkan Mandor Kasman, WBC tutorial Mandor Kasman ya, WBC tutorial Mandor Kasman. Video WBC tutorial Mandor Kasman. Ini akan terlihat support system yang saya buat. Ada banyak sekali video yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Ini jadi, nah di sini videonya semua tersedia lengkap. Jadi jika saat sharing ada kesibukan lain, kawan-kawan bisa mengejar materi yang disampaikan, karena ada video dan ada artikel yang dibuat. Banyak sekali. Insya Allah ini mencukupi, tapi kalaupun masih dianggap kurang dalam proses perjalanannya, segera saya buatkan, saya siapkan kembali untuk peserta agar segera memahami materinya. Demikian saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin bergabung, kawan-kawan bisa menghubungi saya di nomor WA 0819 06 444 606. Demikian, semoga menjadi manfaat bersama. Afu minkum, terima kasih. Stay kepo and hungry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.